Kita akan mengisi kekosongan lagi guys. Setelah sehari kosong diisi. Konsisten itu memang lumayan sulit, tetapi jika terus kita akan terbiasa. Kita akan lanjutkan bab selanjutnya di buku The Art of War. Zhang Yu, seorang ahli perang yang terampil menghancurkan rencana, merusak hubungan, memotong pasukan maupun menghalangi jalan, dan karenanya dapat mengalahkan orang tanpa bertempur. Salah satu cara agar sebuah kota dapat terambil adalah dengan menyerang tempat yang pasti ingin mereka selamatkan, sehingga menarik musuh keluar dari benteng kota untuk datang menyelamatkan, kemudian merebut kota tersebut dalam serangan diam-diam. Dumu, saat musuh dalam kondisi yang bisa kau manfaatkan, jika tidak kehilangan kesempatan untuk menghancurkan mereka seolah-olah mereka sedemikian rapuh, maka itu tidak membutuhkan waktu lama. Master Sung penting sekali untuk mengadu semua paksi demi kemenangan penuh, sehingga pasukan tidak harus senantiasa mengepung dan keuntungan yang didapat menyeluruh. Yang demikianlah hukum pengepungan strategis. Sao, kau tidak wajib bertarung dengan musuhmu, tetapi kau wajib menang, membangun kemenangan di mana-mana, bukan menempatkan pasukan dalam pengepungan dan menghunus pedang menciptakan pertumpahan darah. Mei Yao Chen, kemenangan penuh adalah ketika pasukan tidak lagi berperang, kota tidak dikepung, kehancuran tidak berlangsung lama, musuh diatasi dengan strategi. Ini disebut dengan pengepungan strategis. Dengan cara demikian, engkau tidak menumpulkan pasukanmu dan nasib baikmu terpenuhi secara alami. Zhang Yu, jika kau tidak bertempur, tentaramu tidak terluka. Jika kau tidak mengepung, kekuatanmu tidak akan habis. Jika tidak berlarut-larut dalam peperangan, sumber dayamu takkan terkuras habis. Beginilah bagaimana engkau membangun dirimu, sepenuhnya menang atas dunia. Dengan demikian tidak menderita kerugian akibat kekerasan, dan timbul manfaat dari negara yang makmur serta pasukan kuat. Demikianlah seni pengepungan strategis jenderal yang cakap, Master Sung. Jadi aturan pengepungan militer adalah apabila melebihi jumlah musuhmu 10:1, maka kepunglah mereka. 5:1 serang, 2:1 belah pasukan. Sao, ketika pasukanmu melebihi jumlah musuh 10:1, maka kepunglah mereka. Hal ini apabila para jenderal memiliki kecerdasan dan keberanian yang sama, dan para prajurit memiliki kompetensi yang sama. Ketika pasukanmu melebihi jumlah musuh 5:1, gunakan 3/5 dari pasukanmu untuk serangan langsung, 2/5 lainnya untuk serangan dadakan. Jika pasukanmu melebihi jumlah musuh 2:1, maka bagilah pasukan 2 bagian, 1 untuk serangan langsung dan 1 untuk serangan mendadak. Dumu, dibutuhkan tentara 10 kali lebih banyak untuk mengepung lawan, karena engkau tidak harus mengatur pengepungan agak jauh dari musuh, sehingga area yang kau tutupi luas, juga kau mesti waspada.
Kalau tidak, apabila tak punya banyak pasukan, akan ada celah dan bagian yang terbuka. Jika ada perpecahan di antara barisan musuh sehingga tidak ada rantai komando, yang tidak ada rantai komando yang koheren, tidak teratur mungkin, maka mereka akan runtuh dengan sendirinya, sekalipun bila engkau tidak mengepung mereka. Kalau kau mengepung mereka dalam keadaan demikian, tentu saja mereka akan binasa. Ketika Master Sung mengatakan kau butuh 10 kali lipat jumlah pasukan musuh guna mengepung musuh, ini berarti saat para pemimpinmu memiliki kecerdasan dan keberanian yang sama dan prajuritmu mempunyai kompetensi yang sama, bukan ketika ada pertikaian di barisan musuh sendiri. Hoyangsi, pada saat engkau menghitung dan membandingkan kekuatan pasukanmu dan musuhmu, pertimbangkanlah bakat, kecerdasan, keberanian jenderal-jenderal. Apabila kau 10 kali lebih kuat, apabila kau 10 kali lebih kuat ketimbang musuh, dengan kata lain 10 banding 1, maka kau dapat melancarkan pengepungan, penggagalkan saban upaya meloloskan diri mereka. Dumu, jika pasukan 5-1 pasukan musuh, maka kau harus mendayakan 3/5 dari kekuatanmu untuk membagikan 3 kesatuan guna menyerang musuh dari 1 titik, menyisakan 2/5 untuk mengawasi titik ketidaksiapan di pihak musuh dan mengambil keuntungan dari mereka dengan serangan dadakan. Chen Hao, ketika pasukanmu 5 kali lipat dari pasukan musuh, ini berarti kau memiliki kekuatan ekstra. Pasukan mereka dikerahkan ke sana ke sini. Jadi bagaimana kau bisa menyerang mereka hanya dengan 3 rute? Angka-angka spesifik di sini sekadar mengacu dan menyerbu benteng. Dumu, jika pasukanmu 2/1, jika pasukanmu 2/1 pasukan musuh, kau harus membelah pasukan, lantas mengarahkan mereka ke titik kritis musuh untuk menyerang sejumlah titik yang pasti akan dipertahankan oleh musuh, sehingga musuh tercerai-berai. Untuk melakukan penyelamatan, kau bisa menggunakan bagian lain dari pasukanmu untuk menyerbu mereka. Prinsip-prinsip perang bukan soal jumlah dalam setiap pertempuran. Terdapat serangan kejutan serta serangan frontal, dan kau tidak usah menunggu sampai memiliki banyak prajurit demi menyiapkan serangan dadakan. Dumu, ketika jumlah pasukanmu 2/1 pasukan musuh, maka 1 bagian dari kekuatan seranganmu menciptakan serangan langsung. Satunya lagi membuat serangan dadakan, karena mereka tidak cukup untuk beradaptasi. Cara demikian akan membingungkan pasukan musuh dan memisahkan mereka dari kepaduan. Seorang kaisar pejuang pernah berkata, jika kau tidak dapat membagi pasukan dan bergerak, kau tidak bisa sampai soal manuver kejutan. Master Sung, jika kau setara, maka bertarunglah. Kau benar-benar mampu. Jika jumlahmu lebih sedikit, maka menjauhlah kalau sanggup. Jika kau tidak setara dengan musuh, maka larilah sejauh mungkin kau mampu. Sao, jika keuntungan pasukan sama dengan musuh, bahkan jika kau kompeten, engkau masih harus mengatur penyergapan dan serangan mendadak untuk menang atas musuh. Jika tidak, bertahanlah dan jangan memasuki pertempuran, atau jika kalah, bawa pasukanmu dan lari. Wangsi,
Mampu berarti mampu memotivasi orang lain untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Jika kau meraih kemenangan dengan penyergapan dan pengepungan, ini disebut keunggulan dalam kecerdasan. Ini bukan masalah bentrokan pasukan. Li Kuan, jika kau menaksir kekuatanmu lebih kecil dari musuh, maka perkuatlah pertahananmu. Jangan keluar dan membuat pasukanmu diserbu. Tunggu sampai musuh terlihat lesu, lalu keluar dan seranglah secara tiba-tiba. Dungu, jika kekuatanmu tidak sebanding dengan musuh, hindari keunggulan mereka untuk sementara waktu sambil menunggu ada celah. Kemudian kira-kiralah secara pasti untuk menentukan kemenangan. Mampu juga berarti mampu menahan amarah dan hinaan, tidak keluar untuk menyanggupi tantangan musuh. Chen Hao, tidak begitu. Ini hanya berarti kalau pasukan musuh lebih banyak dari pasukanmu, maka kau mesti lari dari mereka sehingga membuat mereka besar kepala dan menggunakan ini dalam rencanamu berikutnya. Bukan berarti menahan amarah dan penghinaan. Jialin, jika mereka lebih banyak darimu, mundur dan sembunyikan formasi pasukanmu sehingga musuh tidak tahu. Lantas atur penyergap untuk menunggu mereka. Ciptakan muslihat untuk membingungkan mereka. Yang demikian juga merupakan jalan kemenangan. Zhang Yu, saran untuk menjauh dan tidak melakukan pertempuran jika jumlah pasukan musuh lebih banyak pun berlaku bagi perkara di mana semuanya setara, baik kualitas, kepemimpinan, dan pasukan. Jika pasukanmu bergerak teratur sementara mereka kacau, jika pasukanmu bersemangat sementara mereka lamban, maka sekalipun bila mereka lebih banyak, kau dapat melakukan pertempuran. Jika prajurit, kekuatan, strategi, dan keberanianmu kurang dibanding musuh, maka kau harus mundur dan menanti ada celah. Master Sung, kalaupun pihak yang lebih kecil pasukannya gigih bertempur, ia tetap bakal jadi tawanan pihak yang lebih besar jumlah pasukannya. Li Kuan, jika pihak yang lebih kecil bertarung berbekal kegigihan tanpa perhitungan kekuatannya, itu pasti akan dibekuk oleh pihak yang lebih besar. Meng Shi, yang kecil tidak bisa melawan yang besar. Ini artinya bila mana negara kecil tidak menilai kekuatannya dan berani menjadi musuh negara besar, sekuat apapun pertahanannya, mau tidak mau akan jadi negara tawanan. Sejarah musim semi dan musim gugur. Ada kalimat berbunyi, apabila engkau tidak bisa kuat namun tidak bisa lemah, ini akan mengakibatkan kekalahan bagimu. Hoyansi menuturkan kisah Jenderal Sun Jian dari dinasti Han, wakil jenderal dalam perang zaman Lampu. Dengan bangsa Han yang menyerang, Jenderal Sun beserta Jenderal Zhao dari pasukan depan sedang memimpin sebuah divisi yang terdiri dari sekian ribu pasukan. Tatkala mereka menghadapi pasukan Han yang 10 kali lebih besar jumlahnya, mereka bertempur sepanjang hari sampai pasukan Tiongkok dihancurkan. Jenderal Garda Depan Zhao, seorang asing yang sebelumnya tunduk kepada Tiongkok dengan imbalan pangkat dan gelar, diundang oleh bangsa Han untuk bergabung dengan mereka. Maka dia lalu membawa sisa pasukan kavalerinya sekitar 800 atau lebih dan memilih tunduk kepada Shan Yu, pemimpin bangsa Han. Di sisi lain, Jenderal Su yang telah kehilangan seluruh pasukannya tidak tahu mesti kemana. Dia satu-satunya yang selamat.
Jenderal besar bertanya kepada beberapa penasehat utamanya apa yang harus dilakukan terhadap perkara Jenderal Su. Satu orang berkata, kita belum mengeksekusi satupun wakil jenderal dan operasi militer kali ini Su Jian telah meninggalkan pasukannya. Jika harus mengeksekusinya untuk menunjukkan betapa seriusnya kita. Tetapi yang lain berkata, tidak, itu tidak benar. Aturan seni perang menyebut bahwa sikap gigih dari pihak yang lebih kecil demikianlah yang membuat jadi tawanan pihak yang lebih besar. Su seorang beserta beberapa ribu pasukan menyerbu San Yu dengan jumlah pasukan lebih besar. Dia berjuang keras selama lebih dari 1 hari. Tidak memikirkan hal lain selama prajuritnya tersisa. Apabila kita mengeksekusinya sekarang gara-gara dia kembali seorang diri, ini adalah menunjukkan kepada rakyat kalau tidak ada gunanya pulang ke tanah air. Master Sung, jenderal adalah batur bangsa. Ketika dedikasi mereka purna, negara pun kuat. Ketika dedikasinya rusak, negara pun lemah. Sao ketika para jenderal benar-benar teliti, rencana mereka tidak akan bocor. Jika mereka cacat, formasi mereka terungkap. Jialin, kekuatan maupun kelemahan suatu negara tergantung pada para pemimpin militer. Kalau para jenderal cakap memimpin benar-benar mampu, maka negara akan kuat. Kalau para jenderal tidak mampu memimpin, penuh kepalsuan dalam hati mereka, maka negara akan lemah. Karena itu sangat penting untuk berhati-hati dalam memilih orang untuk mengemban tanggung jawab. Hoyangsi, lengkap berarti berkemampuan sekaligus cerdas. Tatkala suatu negara mempunyai jenderal-jenderal yang sungguh cakap dan cerdas, maka negara tersebut aman dan kuat. Artinya para jenderal harus benar-benar cakap lagi berpengetahuan luas dalam segala operasi. Jenderal di medan perang harus sudah mengenal segenap ilmu peperangan sebelum mereka memerintah pasukan serta menilai formasi pertempuran. Wangsi, lengkap artinya bila para jenderal baik dan bijaksana, maka mereka loyal dan cakap. Bila kurang dari demikian berarti ada kehilangan. Zhang Yu, ketika strategi para jenderal berjalan baik, musuh tidak dapat menerka ke dalamnya sehingga negara kuat. Apabila terdapat sedikit celah, maka musuh dapat mengambil keuntungan agresif dari ini sehingga negara melemah. Master Sung, ada 3 hal yang mana kepemimpinan sipil menyebabkan masalah militer. Ketika seorang pemimpin sipil tidak menyadari kenyataan memberitahu pasukannya untuk maju padahal harusnya jangan, atau menginstruksikan pasukannya untuk mundur ketika tidak seharusnya mundur. Yang demikian disebut membelenggu pasukan. Ketika kepemimpinan sipil tidak mengetahui perkara militer tetapi ambil bagian dalam pemerintahan pasukan, para prajurit menjadi bingung. Ketika kepemimpinan sipil tidak mengetahui manuver militer tetapi ambil bagian dalam komando pasukan, maka prajurit ragu-ragu. Begitu pasukan bingung dan menunggu, timbul masalah dari musuh. Yang begini disebut menggugurkan kemenangan dengan mengacaukan militer. Wangsi, untuk melenyapkan persoalan ini perlu mendelegasikan otoritas yang tidak terbelenggu, sehingga sangat penting perwira menjadi jenderal mesti loyal serta cakap. Dumu, apabila kepemiliteran diatur dengan cara tak ubahnya masyarakat sipil biasa, maka pasukan akan bingung karena sudah ada kebiasaan, prosedur dan komando militer yang berlaku. Mei Yao Cheng, urusan militer dan sipil berbeda, berpangkal pada perkara yang beda. Jika kau mencoba menerapkan metode pemerintahan sipil
dalam mengatur operasi militer, operasinya justru bakal kacau. Zhang Yu, suatu bangsa dapat diperintah oleh kemanusiaan dan keadilan, tetapi militer tidak demikian. Pasukan dapat dipandu dengan manuver, tetapi suatu bangsa tidak. Ketika di antara pejabat sipil yang terikat dengan komando militer ada yang tak tahu ihwal strategi militer. Apabila mereka diperkenalkan untuk berbagi tanggung jawab kepemimpinan militer, maka rantai komando tidak akan padu, pasukan akan meragu. Dumu, juga jika seorang jenderal tidak memiliki kemampuan perencanaan untuk menilai perwira dan menempatkan mereka di posisi di mana mereka dapat menggunakan kemampuan terbaik, alih-alih menugaskan mereka secara otomatis dan dengan demikian tidak memanfaatkan bakat mereka sepenuhnya, maka pasukan pun akan meragu. Huang Xiaogong berkata, mereka yang piawai mendelegasikan tanggung jawab, memperkerjakan yang cerdas, yang berani, yang serakah sekaligus yang bodoh. Yang cerdas senang menampilkan dedikasi mereka, yang berani suka mewujudkan ambisi mereka, yang serakah menyambut tiap kesempatan demi mengejar keuntungan, sedangkan yang bodoh tidak peduli kalau mereka mati. Kalau pasukanmu ragu-ragu dan bingung, kau menghadirkan masalah pada diri sendiri, seolah-olah membawa musuh untuk menaklukkanmu. Mengsi, ketika pasukan Sengsi akan tanggung jawab, mereka akan bingung ihwal apa yang harus diperbuat, maka musuh bakal memanfaatkan kondisi tidak teratur begini dan menyebabkan masalah. Master Sung, ada 5 cara untuk mengetahui siapa yang akan menang. Mereka yang tahu kapan harus bertarung dan kapan tidak bertarung adalah kemenangannya. Mereka yang mengetahui kapan harus menggunakan banyak atau sedikit pasukan adalah kemenangannya. Mereka yang baik, para jenderal maupun bawahannya memiliki keinginan yang selaras adalah kemenangannya. Mereka yang menghadapi yang tidak siap dengan persiapan adalah kemenangannya. Mereka yang jenderalnya mampu dan tidak dibatasi pemerintahannya adalah kemenangannya. 5 cara ini untuk mengetahui siapa yang menang. Hoi Yangxi, nilailah dirimu serta musuhmu. Dumu, terkadang pasukan besar tidak dapat secara efektif menyerang pasukan kecil, dan terkadang kelemahan dapat digunakan untuk mengendalikan yang kuat. Mereka yang sanggup beradaptasi dengan situasi adalah pemenangnya. Inilah sebabnya dalam sejarah musim semi dan musim gugur ada berbunyi, penaklukan militer tergantung soal koordinasi, bukan jumlah pasukan. Zhang Yu, di antara metode penggerakan pasukan ada cara di mana sejumlah orang dapat mengalahkan banyak orang, dan ada cara di mana banyak orang dapat mengatasi yang sedikit. Ini soal menilai penggunaan dan jangan sampai salah menerapkannya. Ditambah lagi tatkala para jenderal satu pikiran, maka pasukan mengordinasikan upaya mereka dan semua orang mau berperang, sehingga tidak ada yang bisa melawan kekuatan seperti itu. Jadilah tak terkalahkan setiap saat, agar siap menghadapi musuh, sebagaimana ujaran Wuki ketika kau keluar dari pintu, bersikaplah seakan kau mendapati musuh. Lalu Sili yang berkata, persiapkan segalanya dan kau tidak akan terkalahkan. Ketika para jenderal memiliki kecerdasan dan keberanian, mereka harus diberi amanah untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dan tidak dikendalikan oleh pemimpin sipil. Jialin, pergerakan pasukan harus beradaptasi dengan situasi di medan. Tidak ada yang lebih menimbulkan masalah ketimbang berusaha menggerakkan mereka tanpa kenal medan. Wangsi,
Jika pemimpin sipil mencoba mengendalikan para jenderal yang cakap, bakal menciptakan keraguan-raguan dan kekacauan. Pemimpin yang berpengetahuan adalah mereka yang mengenal bawahan dan dapat melimpahkan wewenang secara efektif. Di medan perlu memanfaatkan peluang yang ada tanpa ragu-ragu. Bagaimana yang demikian bisa dikendalikan dari jauh. Oke, kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.